berikan saya 3 data penjualan. Kita lihat. Mantap, gokil. Penjualan terbanyak. Enter, kita coba apakah AI-nya ini smart atau bodoh, guys. Apa jadinya kalau kita punya AI, kita integrasikan dengan database MySQL yang kita miliki? Jadilah chatbot yang gokil! Halo saudaraku, kembali lagi di channel Kreatif Akademi Indonesia. Di video kali ini, kita akan buat sebuah chatbot AI, di mana chatbot AI ini agak sedikit gokil ya, karena kita akan coba integrasikan dengan database internal perusahaan yang kita miliki. Dalam studi kasus kali ini, kita akan gunakan model OpenAI, ataupun buat kalian yang pengen gratisan, kalian bisa pakai model Gemini juga, tinggal disesuaikan aja. Kita akan coba integrasikan dengan database perusahaan, yaitu menggunakan MySQL. Dan tenang saudaraku, dalam pembuatan chatbot AI ini, kita cuma modal drag and drop doang, alias tanpa coding. Ya, ada sih coding sedikit ya, itu pun cuman copy paste doang. Jadi gua rasa siapapun bisa mengikuti tutorial ini untuk bikin chatbot AI yang gokil. Sebelum mulai ke tutorialnya, alangkah baiknya gua sedikit spill dulu konsep dari pembuatan chatbot AI ini, supaya kalian nggak terlalu blank-blank amat gitu ya, saudaraku. Jadi konsep yang pertama, kita akan kasih tahu dulu nih kepada AI-nya mengenai skema tabel yang kita miliki. Supaya apa? Supaya nanti AI-nya bisa mengetahui konteks dari pertanyaan yang akan kita berikan. Nah, jadi ketika kita memberikan pertanyaan, kita akan suruh dulu si AI-nya untuk bikinkan sebuah query SQL. Nah, yang nantinya query SQL itu akan kita eksekusi oleh si AI-nya tentunya ya. Nah, ketika eksekusi query-nya berhasil, terus menghasilkan output, kita akan suruh lagi si AI-nya untuk memberikan jawabannya dalam bahasa alami. Ya kan, hasil dari query SQL itu cuma berupa data mentah gitu ya. Nah, kita akan berikan ke AI-nya buat dibuatkan bahasa alaminya gitu. Sedetail mungkin gitu guys. Itu konsep sederhananya lah ya. Itu akan lebih masuk akal kalau misalkan kita langsung aja praktek. Let's go! Oke saudaraku, jadi di sini kita akan menggunakan sebuah tools, namanya itu adalah Flowise AI. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Flowise AI itu adalah sebuah tools untuk membuat chatbot yang cuma tinggal modal drag and drop doang. Jadi buat teman-teman yang udah punya projectnya, silakan dibuka dulu projectnya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya projectnya, silakan diinstal dulu Flowise AI-nya, atau kalian juga bisa ikuti tutorialnya. Cara installnya itu kalian bisa klik link yang ada di atas ini, di kanan atas, atau ikuti tutorial di video yang ini. Oke, langsung saja kalian buka projectnya. Ini adalah project kita yang udah kita buat di video sebelumnya. Terus kalian tinggal ketik aja di URL ini dengan cara cmd. Nah, kalian ketik aja cmd untuk membuka terminal command prompt. Nah, kalau misalkan udah kebuka kayak gini, kalian tinggal jalanin projectnya dengan cara npm start, enter. Tunggu sampai projectnya berhasil berjalan di localhost 3000. Nah, ini kalau misalkan udah kayak gini, artinya projectnya udah berjalan di localhost 3000. Kalian boleh buka web browser, terus ketik aja localhost portnya itu 3000. Nah, ini adalah project Flowise AI kita. Di bagian chat flows, ini adalah project-project yang udah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah jalankan database-nya. Di sini gua bakalan menggunakan exampp dan juga MySQL sebagai database-nya. Jadi kita boleh ketik aja di sini localhost/phpMyAdmin. Nah, ini membuka database yang kalian miliki. Di sini gue udah punya sebuah sampel database, namanya itu adalah database perusahaan. Nah, kita akan menggunakan tabel data penjualan. Oke, nah ini ada data penjualan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen juga sampelnya sama kayak gue, silakan kalian klik aja link yang aku simpan di deskripsi video di bawah. Jadi kalian nggak perlu mulai dari awal. Nah, tinggal kalian ekspor aja nih nanti database-nya di sini. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah project baru. Kalian tinggal klik add new aja ya, teman-teman, untuk bikin chatbot baru. Terus biasanya gua save dulu nih. Terus kasih nama projectnya chat SQL. Kayak gini, tinggal kalian save. Oke, nah buat teman-teman yang download projectnya, jadi nggak perlu ikutin dari awal, silakan klik aja bagian yang ini, settings. Di sini ada load chat flow, jadi nanti bakalan masuk ke sini langsung projectnya. Gini, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menyuruh si AI-nya untuk membuatkan sebuah query SQL dari skema tabel yang kita miliki. Nah, supaya si AI-nya ini bisa bikinin kita query SQL, kita harus kasih tahu dulu dong skema tabel yang kita miliki ke si AI-nya, supaya dia tahu gitu konteks dari query yang akan dia buat tuh kayak gimana. Nah, caranya kalian boleh klik tombol plus yang ini, terus pergi ke bagian chain, terus cari yang namanya LLM chain.
Oke, tinggal drag and drop. Seperti biasa, di sini dia butuh yang namanya language model atau model AI yang ingin kalian pakai apa. Kalian pergi ke bagian chat models. Di sini ada banyak banget chat model yang bisa kalian pakai atau kalian integrasikan. Ada yang dari AWS, Azure. Terus kalau misalkan kalian yang pengen gratis, itu bisa juga pakai yang ini nih, chat Google Generative AI. Tapi gue lebih enak pakai yang namanya OpenAI ya. Walaupun si OpenAI ini berbayar. Jadi kalian boleh pakai model manapun yang gratis. Yang gratis mau berbayar terserah kalian lah ya. Terus kalian tinggal drag and drop aja node-nya ini ke sini. Nah, ini kayak biasa, yang pertama yang harus kita konfigurasi adalah credential atau API key-nya. Karena di sini gua udah punya API key, jadi tinggal klik aja. Nah, mungkin kalian buat teman-teman yang baru bergabung di video kali ini atau di channel ini, belum ada nih OpenAI kayak gini. Kalian harus create new dulu ya, teman-teman. Create new, terus kasih nama credential-nya apa, misalkan OpenAI atau apapun itu, terus masukin Open API key-nya yang didapat dari platform OpenAI. Nah, untuk model-model lainnya pun juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu gimana cara dapat Open API key-nya, silakan tonton dulu video sebelum ini. Selanjutnya, untuk modelnya, di OpenAI itu ada banyak model yang bisa kalian pakai dan harganya pun beda-beda. Terus untuk temperature, ini tuh untuk menentukan seberapa kreatif si AI-nya menjawab pertanyaan kalian. Kita kasih 0,5 aja deh ya, jadi pertengahan aja. Nah, untuk prompt-nya, kita butuh sebuah prompt. Nah, di LLM ini kita butuh prompt ya. Kita cari yang namanya prompts, terus ada prompt templates. Nah, prompt templates ini untuk apa? Nah, prompt templates ini itu tuh untuk memberikan instruksi kepada AI-nya mengenai apa yang harus si AI-nya lakukan berdasarkan pertanyaan yang kita berikan. Nah, dalam studi kasus pertama kali ini, kita kan buat si AI-nya ini untuk menggenerate sebuah query SQL gitu ya. Jadi dari pertanyaan user, kita akan ubah menjadi yang namanya itu query SQL. Nah, jadi kalian tinggal drag and drop dulu node-nya ke sini. Nah, untuk template-nya, di sini berisi instruksi yang kalian berikan. Nah, sebagai contoh, gimana kalau misalkan kita buka aja dokumentasi dari Flowise AI-nya, supaya kita nggak ngetik dari awal, supaya lebih cepat juga ya, saudaraku. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini boleh kita copy, terus kita paste di sini. Atau kalian juga boleh pause dulu video ini, terus tulis atau salin query-nya atau instruksinya ke dalam kode kalian. Nah, di sini gua mau ulas dulu sedikit maksud dari instruksinya tuh kayak gimana. Katanya, based on the provide SQL tabel schema, jadi berdasarkan tabel skema yang kita berikan, dan juga pertanyaan di bawah, buatkanlah query SQL gitu ya, dari berdasarkan pertanyaan user yang telah diberikan. Nah, ini skema. Terus di sini ada kurung kurawal. Nah, maksud kurung kurawal ini adalah variabel yang sifatnya itu dinamis gitu ya, didapat dari luar, alias ubah-ubah nantinya. Intinya, ingat teman-teman, kalau misalkan di dalam sebuah prompts ada kurung kurawal seperti ini, itu tuh artinya variabel atau didapat dari luar. Maksudnya kayak gimana? Nah, maksudnya kayak gini, kita butuh yang namanya skema ya. Nah, artinya kita harus kasih tahu dulu si AI-nya skema tabel yang kita miliki. Ini boleh kita coba save dulu. Terus selanjutnya kita butuh yang namanya JavaScript function. Kalian boleh pergi ke bagian utils, di sini ada custom JS function. Kita akan buat sebuah fungsi untuk mendapatkan skema tabel dari database yang kita miliki. Dalam studi kasusnya ini adalah database perusahaan, tabelnya tabel penjualan. Jadi kalian boleh drag ke sini, terus kasih nama tabelnya, misalkan skema tabel gitu ya. Nah, untuk JavaScript function-nya, supaya kita nggak nulis dari nol banget, sekali lagi kita kunjungi aja dokumentasinya, terus kalian scroll ke bawah. Nah, di sini untuk mendapatkan skema tabel dan juga beberapa sampel datanya. Kalian boleh klik aja full JavaScript kodenya, terus copy, terus paste di sini. Kita perbesar dulu supaya enak ngodingnya. Nah, paste di sini. Kalian boleh pause dulu video ini, terus salin atau copy paste sama seperti gua kayak tadi. Namun di sini ada beberapa hal nih yang harus kalian kustomisasi. Yang pertama adalah host atau nama domainnya. Nah, karena di sini kita bekerja secara lokal, kita kasih aja hostnya itu adalah localhost. Nah, ini kan localhost nih guys, localhost, oke? Selanjutnya, usernya apa? Nah, ini sesuaikan aja user dan juga password dari database yang kalian miliki. Di sini gua pakai usernya itu adalah root, terus untuk passwordnya gua nggak pakai password. Oke, terus database yang ingin kalian pakai apa? Studi kasusnya, di sini gue pakai database perusahaan dan tabelnya penjualan. Jadi kalian boleh ketik aja di database-nya db_perusahaan, terus tabelnya adalah tabel penjualan. Nah, terus kalian scroll ke bawah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian kustomisasi. Yang pertama di bagian sini nih, ada create table samples. Kita ubah jadi penjualan. Terus ini juga sama, select bintang from samples, jadi ubah jadi penjualan. Nah, ini maksudnya kita akan mengambil skema tabelnya, dan kita juga akan mengambil
3 kolom teratas sebagai sampel datanya. Oke, kalau misalkan kalian ubah, lihat di bagian bawah, dia mereturn SQL schema prompt. Jadi dia menghasilkan sebuah skema tabelnya. Terus nantinya akan dikasih ke prompt yang ini nih. Kita coba save dulu. Nah, ke prompt yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal drag and drop aja node yang ini ke sini. Di sini dia menghasilkan ini ya kan. Nah, lihat di bagian return, dia mengembalikan skema tabel. Nah, skema tabel ini akan kita tangkap di sini. Nah, caranya, kita kan tahu, di sini tuh ada kurung kurawal nih. Kurung kurawal, skema, dan juga question. Kalau misalkan kalian scroll ke bagian format prompt values, di sini akan ada 2 variabel juga yang harus kalian isi. Nah, skema ini dapat dari mana? Skema ini didapat dari yang ini nih, skema table ya, yang custom JavaScript function. Jadi kalian boleh klik. Nah, di sini di bawah ada nih skema tabel. Jadi kalian tinggal klik. Terus question-nya didapat dari mana? Kalau question ini adalah inputan dari user. Kalian boleh klik tombol editnya, klik di sini ada question. Nah, ini ngambil dari pertanyaan usernya secara langsung. Kalau misalkan udah save, selanjutnya di sini misalkan query chain. Kita kasih nama chain-nya apa gitu ya, biar nggak membingungkan. Kalau misalkan udah, gimana kalau misalkan kita cobain dulu ya, saudaraku. Nah, untuk nyobainnya, kalian tinggal klik bagian chat yang atas ini. Terus misalkan kita berikan saya 3 data penjualan. Enter. Nah, seharusnya dia menghasilkan output berupa query. Exactly. Gokil. Bener, guys. Ini berupa query. Nah, selanjutnya ngapain nih, guys? Setelah kita berhasil mengubah dari yang tadinya pertanyaan berupa query, kita akan eksekusi nih. Kita akan suruh AI-nya untuk mengeksekusi query SQL yang kita punya di sini. Nah, tapi terkadang AI ini nggak cuma ngasih query SQL, bisa aja ngasih berupa jawaban berupa bahasa alami gitu ya. Nah, kita nggak ada yang tahu prediksi dari AI-nya itu kayak gimana. Nah, jadi kita harus tambahkan dulu yang namanya if else. Kita harus cek dulu nih, apakah output dari AI LLM ini dia berupa query atau bukan. Kalau misalkan berupa query, kita eksekusi, tapi kalau misalkan bukan, ya jawab aja nggak tahu gitu ya nantinya. Oke, itu gimana caranya? Kita close dulu, terus kita klik tombol plus yang ini, kalian pergi ke bagian utils, di sini ada if else function. Kalian tinggal drag and drop ke sini. Nah, selanjutnya kalian tinggal ubah dulu nih, dari yang tadinya LLM chain, kita ubah jadi output prediction. Nah, ini output prediction, terus kalian tinggal sambungin aja node-nya ke sini. Oke, ingat, di sini dia menghasilkan query SQL. Query SQL ini akan kita tangkap di sini, di input variables ya. Jadi kita klik tambah, terus kita ketik aja nama variabelnya SQL query. SQL query, kayak gini. Plus, nah, SQL query ini nilainya didapat dari mana? Didapat dari yang ini, query chain. Query chain ini tuh yang mana? Yang ini nih, query chain. Output dari AI yang ini. Sip. Kita udah punya satu variabel nih di sini. Kita perbesar dulu, supaya kita enak ngodingnya. Nah, kita hapus dulu. Di sini berupa if-else function gitu ya. Kita buat sebuah variabel, namanya itu adalah SQL query. Terus kita isi dengan kita punya variabel tadi ya, untuk memanggilnya itu kita pakai $, kayak gini, SQL query, terus kita trim. Nah, selanjutnya kita ngapain? Kita cek, apakah di dalam SQL query itu includes, untuk mengecek gitu ya, apakah di dalamnya ada kata select atau enggak. Ya kan, kalau query SQL itu pasti mengandung kata select kan di awalnya. Nah, jadi kita cek apakah si SQL query ini di dalamnya berisi kata select atau enggak. Kalau misalkan berisi kata select, itu artinya kan query SQL. Nah, kita tinggal return aja. Return SQL query-nya. Kayak gini. Sip, aman. Intinya, di sini kita akan cek apakah di dalam output AI-nya itu berisi query SQL. Kalau misalkan query SQL, kita return query SQL-nya. Kita save. Nah, ini kondisinya apa? Misalkan cek query atau bukan. Nah, ini terserah kalian lah untuk nama if else-nya, biar memudahkan kalian nantinya menyambung-nyambung node-nya. Kalau misalkan bukan, kita tambahin di else-nya nih. Oke, kita perbesar, terus kita return aja si variabelnya langsung. Query SQL. Save. Ingat, query SQL ini didapat dari sini, dari input variables ya. Input variables ini menangkap output dari LLM chain yang ini. Oke, selanjutnya di sini ada 2 nih, ada true, false. Kalau misalkan dia query SQL, kita mau ngapain? Kita akan eksekusi query SQL-nya. Caranya gimana? Nah, kalian tinggal klik tombol plus yang ini, terus pergi ke bagian utils, kita tambahkan custom JS function. Karena kita akan mengeksekusi query yang udah kita dapat tadi ya. Terus kita tinggal drag and drop aja true-nya ke sini. Ingat, dia akan menghasilkan query SQL ya. Di sini kan dia nge-return nih SQL query. Kita akan tangkap nilainya di sini. Oke, kita tambahkan dulu, namanya itu adalah SQL query, kayak gini. Terus selanjutnya kalian tinggal klik tombol edit, klik di bagian input form-nya, di sini ada cek apakah query atau bukan. Oke, kalau misalkan udah,
Terus di sini function name-nya apa? Misalkan execute query. Nah, ini kan sebuah fungsi untuk melakukan eksekusi query-nya. Nah, tinggal masukin JavaScript function-nya. Nah, supaya kita nggak ngetik atau ngoding dari awal, kita akan pakai contohnya yang ada di sini. Kalian scroll-scroll ke bagian yang ini. Nah, untuk eksekusi query-nya tinggal kalian copy. Oke. Selanjutnya, kalian paste di sini. Kita perbesar dulu biar enak ngodingnya. Ada beberapa hal seperti biasa yang akan kita customisasi. Yang pertama, di sini ada host-nya atau domain-nya. Kita kasih aja localhost. Untuk user-nya, kita kasih root. Untuk password-nya, kita kosongkan, karena gua nggak pakai password di MySQL gua. Terus nama database-nya apa? Itu adalah DB perusahaan. Ini, terus tables-nya, gua pakai penjualan. Oke, kita scroll ke bawah. Apakah ada yang kita harus eksekusi atau ubah? Nah, lihat teman-teman di sini, fungsi dari kode ini adalah mengeksekusi dari query yang kita dapat dari AI-nya. Jadi kalau gue jelasin dari awal, di sini tuh pertama dia melakukan koneksi dulu ke database, terus di sini ada variable nih, SQL query. SQL query ini berisi query yang akan dieksekusi. SQL query ini dapat dari mana? Dapat dari sini, ingat, dari input variables. Input variables ini dapat dari if-else function. Oke. Selanjutnya, ngapain? Nah, fungsi ini akan menghasilkan data mentah atau data dari eksekusi query yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan menyuruh nih si AI-nya dari data mentah tadi, tolong ubahin dong, biar lebih mudah dimengerti ke dalam bahasa alami. Nah, itu gimana caranya? Yang pertama, kita butuh yang namanya seperti biasa, ada chains, LM chain, terus kita butuh juga ada language model, kita kumpulin dulu komponen-komponennya lah ya. Kita butuh chats model kayak ini, oke. Terus satu lagi kita butuh yang namanya prompt template untuk memberikan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan oleh AI-nya. Prompt template. Oke, kita rapikan dulu. Selanjutnya kalian tinggal drag and drop aja node yang ini ke sini. Nah, tinggal kita tambahin instruksinya. Dari data mentah yang ini, tolong dong ubah ke dalam bahasa alami. Nah, untuk prompt-nya kita akan pakai contohnya aja yang ada di dokumentasi dari Flowwise AI-nya. Kalian boleh copy, terus paste di sini. Ini boleh pakai bahasa Indonesia sih, dia juga ngerti. Gua bakalan sedikit jelasin dulu maksud dari prompt ini ya. Jadi, berdasarkan pertanyaan user dan juga respon dari SQL query atau data dari output query-nya, itu tolong dong ubah ke dalam bahasa manusia atau natural language, ke dalam bahasa alami sedetail mungkin. Nah, ini ingat, ada question, terus dia diapit dengan kurung kurawal. Nah, ini artinya variable atau nilai yang didapat dari luar gitu ya. Terus ini juga ada SQL response, ini juga sama, didapat dari luar. Oke, didapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih. Nah, ada SQL query, bukan, sorry. Di sini kan dia nge-return nih. Dia nge-return hasil atau data outputnya. Terus kita akan tangkap dia ke sini. Nah, kalian boleh klik format values. Nah, di sini ada dua, SQL response sama question. Kalau SQL response, itu kita dapat dari custom JS function yang ini, atau eksekusi query, data hasil eksekusi query-nya. Terus kalau question dapat dari mana? Dari pertanyaan user. Kalian boleh klik, terus di sini ada question. Tinggal kita tempelkan aja node prompt template ini ke LLM. Oke. Selanjutnya di sini LLM-nya butuh yang namanya language model. Tinggal kalian sambungin aja node-nya ke sini. Nah, gini. Oke. Di modalnya, seperti biasa, kita ada beberapa hal yang perlu kita isi, kayak credential-nya, terus ada model name-nya, dan juga temperaturnya. Oke, kalau misalkan udah, kita kasih nama, misalkan answer chain, kayak gini. Oke, kita coba save dulu, gimana kalau misalkan kita cobain dulu, takutnya ada error ya, saudaraku. Kita coba save, terus kalian boleh klik di bagian yang ini, terus kita coba tanya dengan pertanyaan yang sama, outputnya apakah masih berupa query atau udah jadi bahasa alami. Nah, kalian boleh paste. Berikan saya 3 data penjualan. Kita lihat. Mantap, gokil, gokil. Di sini dia udah menghasilkan yang namanya ini guys, bahasa alami. Jadi bukan lagi query SQL, tapi data hasil eksekusi query-nya itu diubah ke dalam bahasa alami. Lihat, kita akan coba validasi apakah benar atau enggak, atau bahkan cuma ngarang gitu ya. Nah, katanya data yang pertama itu ada Adidas Style Ultraboost. Kita coba validasi. Kita pergi ke database penjualan, Adidas Ultraboost 2. Oke, benar. Terus penjualan kedua ada Nike stylenya Air Max. Nike Air Max. Gokil, bener guys. Oke, ini aman ya. Tapi ini belum selesai nih. Ada satu hal lagi nih. Ini kan ada false nih.
Gimana kalau misalkan si LLM-nya ini, dia jawabannya itu bukan berupa query SQL, tapi berupa bahasa alami gitu ya misalkan. Nah, kita harus tangani juga. Nah, cara menanganinya kita cukup berikan jawaban kepada usernya misalkan tidak tahu aja gitu ya biar simple. Nah, caranya kita butuh yang namanya prompt template, kita drag and drop, terus kita masukin atau hubungkan node yang ini ke sini, terus kita ubah nih. Misalkan jawab dengan tidak tahu cok, gitu ya. Kita kasih kata-kata yang sedikit kasar gitu. Selanjutnya, kayak biasa, prompt template ini dia butuh yang namanya chain. Kita pakai LLM chain, terus kita tinggal hubungkan aja ke prompt-nya, terus LLM chain ini dia butuh model. Modelnya kita cari di bagian chat models. Kita pakai yang OpenAI. Buat kalian yang pengen gratisan, sekali lagi boleh pakai yang namanya generative AI ya, atau Gemini, itu gratis. Kita tinggal hubungkan aja ke sini. Oke, kita rapikan biar enak ngelihatnya. Kayak biasa ada beberapa hal yang perlu kita isi. Yang pertama ada credential, terus modelnya apa, dan juga temperaturnya. Oke, terus kita kasih misalkan bad question gitu ya. Ini nama chain-nya. Ini kalau misalkan kondisi ketika dia bukan memberikan query. Kita coba save. Berikan saya analisa penjualan terbanyak. Analisa brand gitu ya. Analisa brand aja. Brand dengan penjualan terbanyak. Apakah dia bisa melakukan analisa database yang kita punya? Boom, bisa guys. Katanya brand Nike memiliki total penjualan terbanyak sebanyak 46 unit. Beuh, keren guys, gokil. Di sini gimana kalau misalkan kita tambahin aja deh query di bawahnya, query yang dia eksekusi, supaya memudahkan kita untuk melakukan debugging atau validasi. Nah, itu ada beberapa prompt yang perlu kita perbarui. Kalian boleh pergi ke bagian yang ini ya, ke prompt templates kalau misalkan query-nya itu berhasil dieksekusi. Nah, kalian boleh perbesar dulu biar enak nambahinnya. Terus di sini kalian juga bisa pakai bahasa Indonesia. Tambahkan juga atau ya tambahkan juga query SQL yang dieksekusi. Nah, kasih titik 2, oke? Kalau misalkan udah, tinggal save. Nah, supaya dia tahu query SQL mana yang dia eksekusi, kalian coba lihat di bagian sini. Kita perbesar dulu. Di sini ada SQL response, di mana SQL response ini seperti yang udah kita tahu, itu didapat dari sini kan, dari yang namanya execute query. Jadi berupa data mentah gitu ya. Kalau misalkan kalian perbesar dulu nih fungsinya, lihat dia nge-return yang namanya result atau data mentah, data hasil eksekusi query-nya. Gimana kalau misalkan kita ubah? Dia bukan hanya sekedar mengirimkan berupa data mentah, kita juga akan mengirimkan dia berupa query SQL yang dieksekusi. Jadi kalian boleh ketik aja result kayak gini, terus kalian tambahin di sini query. Query titik 2, di sini kita masukin query SQL yang dieksekusi, yaitu yang ini nih. Nah, kalian boleh copy, paste di sini. Nah, jadi sekarang data yang dikirimkan itu bukan hanya data mentah, tapi juga query SQL yang dia eksekusi. Tinggal kita save, terus kita coba save lagi di sini. Selanjutnya kita cobain lagi. Kita kasih pertanyaan yang sama, tapi seharusnya di bawahnya sekarang ada query SQL yang dieksekusi. Boom, 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 anjay, gokil. Ini katanya analisa terbanyak penjualannya itu adalah Nike sebanyak 46 unit. Oke, kita coba copy, kita coba validasi apakah benar atau enggak. Kita pergi ke bagian query, kita paste di sini, kita coba go, bam, Nike 46 unit. Coba lihat, Nike 46 unit. Gokil guys, gokil, keren, keren, keren. Misalkan gini, berikan saya analisa 3 brand yang memiliki penjualan terbanyak. Enter, kita coba apakah AI-nya ini smart atau bodoh guys. Nah, di sini dia ada Nike penjualan terbanyak itu sebanyak 46 unit, ada Supreme 36 unit, ada Adidas 26 unit. Dan di sini juga kita menambahkan query yang dia eksekusi supaya memudahkan kita untuk melakukan validasi. Kita coba copy apakah benar atau salah data yang diberikan. Kita pergi ke SQL, kita paste, kita go, bam, Nike 46, Supreme 35. Kita coba lihat, Nike 46, Supreme 35, dan juga Adidas 26 unit. Anjay, gokil guys, keren, keren, keren. Gitu guys, jadi itu gimana caranya cara membuat chatbot AI yang mengerti data yang kalian miliki. Ini sebenarnya adalah salah satu caranya ya, sebenarnya ada cara yang lebih bagusnya lagi, tapi ini adalah cara yang paling simpelnya, supaya teman-teman lebih mudah aja gitu memahami konsep dari chat
SQL-nya gitu. Oke, saudaraku, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Silakan kalian like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga silakan tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian pengen lanjut ke part 3 atau kalian punya pertanyaan seputar Flowise AI ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, klik tombol dulu subscribe-nya supaya gue makin semangat bikin tutorial-tutorial kayak gini lagi seputar AI, seputar UI UX, seputar web programming. Dan buat teman-teman yang pengen download juga project yang udah kita buat di sini, silakan gue simpan linknya ada di deskripsi video di bawah. Di sana ada database dan juga project yang udah kita buat sampai sejauh ini. Oke saudaraku, itu aja untuk closingannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!